Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung menentukan produk untuk jualan? Ini dia caranya. Oke, ketemu lagi bersama saya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, jika Bapak dan Ibu itu sangat bingung menentukan produk apa yang ingin dijual, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki website Shopee, sudah memiliki aplikasi Shopee, sudah memiliki akun Shopee, tapi Bapak Ibu terhalangi atau terhambat karena Bapak Ibu ini bingung ingin berjualan apa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips-tips agar Bapak Ibu tidak bingung menentukan produk untuk jualan. Yang pertama, Bapak Ibu ini harus menentukan peran diri sebagai penjual. Bapak Ibu ini harus memiliki niat dan tekad yang sangat kuat untuk menjual produk. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu ambil adalah menentukan peran Bapak dan Ibu dalam bisnis Bapak dan Ibu. Apakah Bapak ini atau Ibu ini berperan sebagai produsen sekaligus penjual atau hanya penjual saja? Kedua peran tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan. Bapak Ibu ini bisa menentukan peran mana yang Bapak Ibu pilih dengan menentukan produk apa saja yang akan dijual berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, jika kita menelaah produk yang dapat dijual, maka terdapat dua pilihan, yakni produk sendiri atau produksi dari orang lain dan kita yang menjual, atau bisa disebut reseller. Jika produksi sendiri, berarti Bapak Ibu membuatnya sendiri dari nol, menggunakan bahan baku atau material yang telah dipilih sebelumnya. Jika Bapak Ibu memilih untuk menjual produk sendiri, maka Bapak Ibu akan mendapat keuntungan berupa kebebasan untuk membawa arah bisnis Bapak Ibu ini mau kemana. Dan Bapak Ibu juga bisa mengembangkannya menjadi sebuah brand eksklusif maupun produk tanpa label yang bisa dijual kembali oleh orang lain sebagai reseller. Menjual produk sendiri itu juga memiliki resiko yang cukup besar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus menemukan supplier bahan baku yang handal agar kualitas produk Bapak dan Ibu nantinya tetap sama atau tetap konsisten. Tidak berubah-ubah karena bahan baku yang sering berubah-ubah pula. Bapak Ibu juga harus pintar-pintar mengelola marketingnya, baik berupa pemilihan branding maupun strategi penjualan agar menarik untuk dibeli oleh para pembeli. Yang kedua, ini bisa berupa produk orang. Sedangkan jika Bapak dan Ibu ini menjual produk orang lain, Bapak dan Ibu ini tidak perlu pusing sebetulnya. Tidak pusing memikirkan soal bahan baku hingga branding karena yang menjualnya yaitu produk orang. Posisinya adalah ada pada dropshipper atau reseller. Jadi Bapak Ibu ini nanti kalau menjual produk orang lain bisa disebut dropshipper ataupun reseller. Di sini Bapak Ibu pokoknya tidak perlu sibuk mengurus branding, membangun nama agar produk jualannya bisa punya reputasi terpercaya di hadapan audiens. Tapi tetap saja Bapak dan Ibu juga harus jeli memilih supplier produk yang Bapak Ibu jual. Takutnya jika Bapak Ibu tidak jeli menjual produk yang Ibu jual di supplier yang terpercaya, itu bisa mengecewakan pembeli Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu bagaimana caranya agar Bapak Ibu tidak bingung menentukan apa yang harus dijual di akun online shop Bapak dan Ibu, yaitu Bapak dan Ibu harus memilih jenis produk yang dijual. Yaitu langkah kedua setelah kamu menentukan posisi sebagai penjual. Jadi Bapak dan Ibu ini bisa memilih macam-macamnya seperti yang terpapar. Bapak dan Ibu ini bisa melihat trennya tahun ini itu berjualan apa. Misalnya konsumen Indonesia ini kan termasuk konsumen yang sangat gemar mencoba hal-hal yang sangat baru. Jadi jika ada satu produk yang sedang menjadi tren, maka yang lain juga akan berbondong-bondong mengikutinya. Jadi Bapak Ibu bisa saja memilih produk yang sedang ngetren pada pilihan jualannya. Karena naik turunnya tren yang tidak bisa ditentukan kapan awal dan akhirnya, maka Bapak dan Ibu pun harus beradaptasi dengan cepat untuk memanfaatkan kesempatan yang sedang panas-panasnya.
Contoh produk misalnya ya, contoh produk yang sedang ngetren pada zamannya itu yaitu waist bag. Dulunya kan waist bag ini lebih dikenal dengan sebutan tas pinggang yang pemakaiannya lebih identik dengan abang tukang sayur. Namun tren fashion merubah hal tersebut. Kini tas pinggang tersebut menjadi salah satu pendukung gaya berpakaian untuk anak muda zaman sekarang di Indonesia. Atau Bapak Ibu juga bisa menjual kebutuhan umum. Kebutuhan umum ini bisa berupa sandang, pangan, ataupun papan. Kebutuhan primer manusia misalnya seperti pakaian, makanan, dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menjual mengenai seputar hobi. Misalnya hobi badminton, seperti olahraga. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjual seperti raket atau baju badminton. Nah, kalau zaman sekarang itu di tengah pandemi seperti ini kan harus sering berolahraga. Kebanyakan sekarang anak-anak Indonesia itu lebih senang bersepeda. Nah, Bapak dan Ibu bisa saja menjual sepeda, menjual baju sepeda, menjual helm sepeda, sepatu sepeda, apapun yang sedang berkaitan dengan zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar agar pilihan Bapak Ibu tidak melesat. Misalnya ya tadi kembali lagi ke tadi. Jadi Bapak dan Ibu itu harus melihat trennya zaman sekarang, musimnya itu ini lagi usum apa gitu. Pokoknya Bapak dan Ibu itu harus memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya zaman sekarang itu misalnya tas itu sudah waist bag. Nah, Bapak dan Ibu kan bisa saja menjual waist bag. Bapak dan Ibu jangan menjual tas biasa atau tas zaman dulu gitu, yang kurang menarik untuk zaman sekarang. Yang keempat, Bapak dan Ibu itu harus mencari keunikan dalam produk. Menjadi satu-satunya penjual dalam suatu produk yang tidak dijual dimanapun memang mustahil. Apapun produk yang Bapak Ibu jual ini, meskipun dasarnya sama dengan yang lain, namun tetap harus bisa menemukan keunikan dan perbedaan yang dimiliki sehingga para pembeli itu nampak menarik untuk membeli jualan Bapak dan Ibu ini. Misalnya ya, kemasannya saja yang unik untuk memudahkan konsumen, atau posisi brandnya yang bagus, itu bisa saja diotak-atik sama Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya yaitu yang pertama-tama jual dulu ke orang terdekat. Memulai bisnis online dari nol itu, Bapak dan Ibu bisa melihat respon pasar dengan menjual ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Selain mendapatkan respon, pendapat, dan masukan, menjual ke orang terdekat juga lebih mudah tanpa harus menghabiskan dana dan tenaga lebih. Namun, perlu diingat oleh Bapak dan Ibu bahwa menjual ke orang terdekat harus dilakukan tanpa paksaan agar hubungan personalnya dengan orang tersebut tidak terganggu. Selanjutnya yaitu, Bapak dan Ibu ini bisa rajin mencari feedback. Jadi Bapak dan Ibu ini ketika berjualan jangan asal terjual saja. Jadi Bapak Ibu ini harus meminta feedback dari pembeli mengenai pengalamannya berbelanja. Apakah produk yang mereka terima telah berkualitas bagus, cukup atau kurang, perihal harga, kemasan, layanan, dan lain sebagainya. Follow up kembali dan tanyakan apa yang bisa Bapak Ibu tingkatkan lagi agar produk Bapak dan Ibu ini tetap bagus kualitasnya. Saat mendapatkan feedback positif sempurna, Bapak Ibu kemudian bisa menggunakannya sebagai bukti untuk meyakinkan yang lainnya agar membeli produk jualan Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu Bapak dan Ibu bisa coba berkreasi atau berinovasi. Ciptakan hal yang lebih baru dan lebih unik lagi ya Bapak dan Ibu. Dengan banyaknya pemain baru atau penjual baru yang juga berambisi mungkin sama seperti Bapak dan Ibu ingin sukses berjualan bisnis online, Bapak Ibu ini harus terus berkreasi dan berinovasi agar tidak tertinggal. Jangan hanya puas dengan kondisi bisnis yang sekarang, apalagi jika jualan produk berdasarkan tren dan musim. Coba berkreasi dan jadikan produk jualan stabil dan terus dicari orang. Oke, mungkin segitu dulu
bagaimana caranya menentukan produk jualan sehingga membuat Bapak Ibu tidak bingung dan yakin untuk terus berjualan dan tetap semangat berjualan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.